Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kepada Allah, saudaraku, temanku semuanya. Masih ada umur ketemu lagi, mudah-mudahan sisa umur kita ini yang tinggal berapa, wallahu alam, membawa keberkahan. Sisa umurnya berkah, rezekinya berkah, dan mudah-mudahan besok wafatnya kita indah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muga-muga sampean kabeh tidak wafat dulu sebelum bisa umroh atau haji, bisa ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya sambil lihat timer, saudaraku ya. Oke. Apa kabar dulur? Untuk jadi orang Islam itu, saudaraku ya, untuk jadi orang Islam itu tidak cukup hanya dengan hafal Quran, hafal hadis, tidak cukup hanya dengan gelar doktor, tidak cukup hanya dengan gelar LC, tidak cukup, saudaraku. Untuk menjadi orang yang betul-betul mumpuni ya, matang jiwa, raga, lahir, batin, untuk menjadi orang yang betul-betul sempurna di hadapan Allah ya, itu nggak cukup hanya dengan gelar, titel. Saya ulang ya, nggak cukup hanya dengan hafal Quran, hafal hadis. Bahkan nggak cukup hanya dengan jenggot panjang, batuk hitam, baju ala Mekah, ala Madinah, ala Rasulullah. Nggak cukup, saudaraku ya. Harus diimbangi, hukumnya wajib, harus diimbangi dengan kearifan lokal, budi pekerti lokal, kebijaksanaan lokal. Harus diimbangi dengan akhlakul karimah yang lokal, internal. Gak bisa Anda lahir di Indonesia terus kemudian berguru ke Medina 10 tahun, 15 tahun ya, begitu pulang ke Indonesia seolah-olah semua yang ada di Indonesia itu buruk. Tiba-tiba darahmu, jiwamu, ragamu, pikiranmu, ideologimu tiba-tiba 100% harus copy paste dari Madinah, pluk, dibawa ke Indonesia. Apa-apa yang tidak sama dengan Madinah jelek, bid'ah. Gak boleh, saudaraku, gak boleh. Itu nanti akan menyebabkan kehancuran, perpecahan. Gak bisa Anda itu menuntut ilmu di Amerika 10 tahun, begitu pulang terus tiba-tiba jadi liberal. Terus semua yang ada di Indonesia jelek kalau nggak sama dengan Amerika. Budayanya ya, budayanya, kulturnya. Nggak bisa, saudaraku, tidak bisa. Ada kearifan lokal, harus itu punya kearifan lokal itu. Makanya walaupun Anda LC, doktor, ustadz, apapun lah, Habib misalkan, tapi kalau Anda nggak punya kearifan lokal, maka jangan salahkan takdir atau jangan salahkan Allah kalau tiba-tiba besok di hadapan Allah derajatmu sangat rendah, kalah dibandingkan orang-orang yang tidak berjenggot, orang-orang yang bukan ustadz, orang-orang yang tidak punya titel, tetapi ternyata dia mulia di hadapan Allah hanya gara-gara kearifan lokal, budi pekerti, akhlak. Cetok. Begitu, saudaraku, nggak bisa. Masya Allah. Iki merefleksi video yang kemarin ya. Banyak telepon, SMS masuk ke saya mencaci maki, membuli-buli saya. Kita refleksikan pelan-pelan. Jangan mati beku di syariat.
Syariat itu harus wajib, orang kalau nggak punya syariat hancur. Tapi jangan mati kutu di situ. Nggak boleh Anda mati kutu di situ. Iya. Kearifan. Saya waktu kemarin umroh itu, coba bayangkan. Ini satu contoh ya. Kalau orang tidak punya kearifan lokal, ini umroh ini. Umroh itu kan berarti sudah Islam, ya, sudah mateng lahir batin kan, harusnya kan begitu ya. Umroh kok pakai baju ihram ini di hotel, subhanallah, la haula wala quwata, astagfirullah. Makan itu, waktu jam makan itu ngambilnya rakus ya, makannya itu ngambilnya tuh penuh itu piring. Apa yang terjadi ternyata tidak dihabiskan. Coba lihat di Facebook saya itu, tak posting kapan itu. Ternyata nggak ada yang dihabiskan. Nasinya tercecer-cecer, ikannya tercecer-cecer. Ya, padahal itu umroh, itu Islam, KTP-nya Islam. Dari kecil mungkin sudah Islam, tapi karena nggak punya kearifan lokal, ya seperti itu. Jangan mati beku di syariat. Iya. Wong yang face to face dengan Rasulullah saja bisa salah tafsir. Yang face to face dengan Rasulullah itu paham. Misalkan gini, diriwayatkan ya, ada seorang nenek yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, besok kira-kira di surga itu ada nggak nenek-nenek seperti saya? Rasulullah menjawab, ya nggak ada, Nek. Besok di surga nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek seperti Anda, seperti engkau, seperti jenengan nggak ada. Tiba-tiba neneknya nangis, ya kan, geru-geru sedih. Loh, kenapa kok nangis, Nek? Loh, terus gimana nasibku kalau sampai nenek-nenek sepertiku gak bisa masuk surga? Ini yang face to face saja bisa salah tafsir kok. Apalagi Anda, antum, ente yang hanya baca teksnya, baca ini hadisnya, baca ayatnya, terjemah ke tafsirnya secara konteks begitu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, maksud saya begini, Nek, ojo nangis, jangan menangis dulu, Nek. Maksud saya besok itu di surga nggak ada nenek-nenek, karena memang penduduk surga itu rata-rata dimudahkan lagi sama Allah usianya antara 40 sampai 45 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 30 sampai 40 tahun. Oh begitu, maka legalah hati sang nenek itu. Butuh kearifan lokal, saudaraku, butuh kearifan lokal. Masya Allah, nggak boleh hadis ayat itu ditelan mentah-mentah seolah-olah dia yang paling benar, tuh nggak boleh. Ada berapa juta jumlah hadis? Ada berapa juta jumlah hadis? Coba engkau buka hadis ya, hadis nomor 1342. Ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Buka coba. Kita paralelkan hadis itu 1342. Soal ijtihadnya Mu'adz bin Jabal. Anda pasti tahu ini cerita ini. Rasulullah mengutus sahabatnya namanya Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim di Yaman. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, sahih. Nomor hadis 1342. Setelah berbulan-bulan di Yaman, maka datanglah Mu'adz menghadap Nabi. Nabi bertanya, "Ya Mu'adz, bagaimana selama kamu di Yaman, selama kamu menjadi hakim di Yaman? Apa yang kamu putuskan? Bagaimana cara kamu memutuskan satu perkara?" Mu'adz menjawab, "Ya Rasul, aku putuskan satu perkara tentu lewat Al-Quran. Rujukanku adalah kitab Allah." Nabi menjawab, "Terus seandainya kamu tidak menemukan di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku kembali kepada rujukan sunnah hadismu." Nabi menjawab, "Terus kalau kamu tidak menemukan dalam sunnahku?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku pakai pendapatku sendiri ya Rasul. Aku pakai pendapatku sendiri ya Rasul." Perhatikan ini hadis ini.
Maka Rasulullah bersabda, Maha benar Allah, segala puja dan puji untuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada orang, yang telah diberikan petunjuk. Kurang lebihnya begitu. Cetha, bagaimana saudaraku? Apa yang bisa Anda petik dari hadis yang di atas tadi itu? Mu'adz bin Jabal, beliau melakukan ijtihad yang Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, bahkan tidak ada dalilnya. Kalau Anda mau cari hadis seperti ini, ada ribuan saudaraku. Cobalah dibuka bukhul-bukhul itu, berpikir itu yang spiral, horizontal, vertikal. Ya, berguru itu jangan hanya mati beku gitu ya dengan satu sumber, supaya selamat, supaya enak hidup itu. Ada Bilal bin Rabah ya, yang selalu mengistiqomahkan sholat syukrul wudhu. Rasulullah nggak pernah mengajarkan, dan ketika ditanya sama Rasulullah, Rasulullah pun nggak marah ya, bahkan dipuji sama Rasulullah. Bahkan dengan istiqomahnya sholat syukrul wudhu tadi, terompahnya sudah masuk surga duluan. Terompahnya masuk surga duluan. Anda bisa buka Bukhari ya, Bukhari kitab ke-37 bab 16. Buka nanti saudara, silakan buka kitab Bukhari kitab ke-37 bab ke-16. Di situ ada bab masalah upah mengupah. Hadis ini ada di situ. Ya, disebutkan ada beberapa sahabat Rasul melakukan pengembaraan, musyafir. Sampai suatu ketika masuk ke satu kampung Yahudi lah. Tidak, bukan kampung Yahudi, ada sebuah suku Arab. Ya. Oke. Terus kemudian para sahabat Rasul ini mendirikan tenda di situ, istirahat. Mendirikan tenda, kemudian minta jamuan, minta makan minum sama orang-orang yang ada di situ. Ternyata nggak dikasih. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Buka saudaraku Bukhari ya, kitab ke-37 bab ke-16. Terus kemudian tidak lama kemudian kepala sukunya yang orang-orang yang ada di situ tadi itu kena sengat binatang berbisa. Sudah orang-orang situ semua ngobati, nggak ada yang bisa. Akhirnya ada yang usul, coba minta tolong sama orang-orang yang ada di kemah-kemah itu. Nah, sahabat Nabi kan bikin kemah-kemah. Oke, terus kemudian beberapa utusan ke sana. Ini bahasa dialektikanya begitu. Wahai kisana, wahai saudaraku semua yang ada di sini, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah, yang bisa ngobati orang? Satu sahabat menjawab, demi Allah yang nyawaku ada dalam genggaman Allah, saya bisa meruqyah. Oke, saya potong ceritanya. Dibawalah sahabat-sahabat tadi itu ke sana. Diruqyah, diobati, sembuh. Terus kemudian dikasih upah beberapa ekor kambing. Oke, ini hadisnya panjang. Nah, terus kemudian setelah berbulan-bulan sahabat ini pulang menghadap kepada Rasulullah. Nah, ceritalah sahabat ini kepada Rasulullah, kepada Nabi. Ya Rasul, waktu saya bikin kemah di sebuah perkampungan ya, di suku-suku Arab itu, di sana ada kepala sukunya kena sengat dan minta tolong saya untuk mengobatinya. Saya obati, saya ruqyah, dan alhamdulillah sembuh. Terus ngasih hadiah kepada kami beberapa ekor kambing, ini hadiahnya. Terus Rasulullah menjawab, kamu ruqyahnya pakai apa? Perhatikan ini hadis ini. Kamu ruqyahnya pakai apa? Sahabat menjawab, saya pakai surat Al-Fatihah. Sahabat Rasul bertanya lagi, loh, kamu tahu dari mana surat Al-Fatihah itu kalau bisa dipakai ruqyah? Perhatikan. Ayo buka bukhul-bukhul itu dalam pikiranmu itu. Kamu tahu dari mana kalau surat Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah? Rasulullah ini bertanya ini. Saya melakukan ijtihad ya Rasul, menurut pendapatku sendiri ya Rasul. Maka Rasul bersabda,
Segala puja dan puji hanya untuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah diberikan petunjuk. Bukhari kitab ke-37 bab ke-16. Bukaan. Dulur, ada jutaan hadis. Yang sini bilang A, yang sini bilang B, yang sini bilang boleh, yang sini bilang tidak boleh, yang sini bilang merah, yang sini bilang ungu. Begitu. Makanya kalau Anda mati beku di syariat, rusak. Ilmumu rusak, ceramahmu rusak, tidak punya kearifan lokal, tidak punya kebijakan lokal, tidak punya kedamaian internal, kabeh wong salah, semua orang salah. Nggak ada yang benar hanya dia, hanya kitabnya, hanya hadisnya, hanya dalilnya, hanya gurunya, yang lain salah. Ngomong sejeplak-jeplaknya. Cobalah sekali-sekali dulur, sekali-sekali engkau tuh baca hadis, baca kitab, baca riwayat itu sekali-sekali yang agak radikal gitu loh. Agak yang apa ya? Agak yang logika terbalik gitu loh. Jangan baca hadis itu, jangan belajar ilmu itu yang standar, linier, standar. Apa? Jangan mencuri masuk neraka. Itu kan standar. Tegakkan sholat nanti masuk surga. Standar. Perbanyaklah sedekah, kamu nanti akan kaya. Tidak. Enggak salah loh. Enggak salah itu. Ada hadis, ada ayat yang nyuruh sholat, nyuruh sedekah. Enggak salah. Siapa yang sholat maka Allah memelihara hidupnya, memuliakan hidupnya. Siapa yang sedekah Allah akan memuliakan ekonominya. Nggak salah. Tapi jangan yang standar-standar begitulah. Coba cari yang agak radikal gitu, yang agak logika terbalik. Coba dikembangkan saudaraku. Jangan cuman seperti itu linier cara berpikirmu. Kearifan lokal, kebijakan lokal, ya, kultur budaya lokal harus dihormati walaupun tidak sejalan dengan ideologimu. Apalagi hanya di ranah-ranah khilafiyah engkau apa? Khilafiyah tapi engkau seolah-olah wajib. Khilafiyah hanya gara-gara khilafiyah sampai engkau apa ya? Sampai terjadi pertengkaran, perselisihan hanya gara-gara khilafiyah. Hanya gara-gara kesombonganmu di wilayah khilafiyah. Subhanallah. Masya Allah. Tidak boleh seperti itu saudaraku. Tidak boleh seperti itu. Linier berpikirnya. Cobalah sekali-sekali itu. Sekali-sekali coba Anda itu cari hadis, ya, cari rujukan itu yang agak radikal gitu loh, coba. Yang bersifat logika terbalik gitu loh. Jangan cari hadis itu, jangan belajar ilmu itu jatuh kanunya. Apa itu tutupnya kamera itu? Jangan cari rujukan itu yang 1 tambah 1 2. Sholatlah nanti kamu masuk neraka. Sholatlah kamu nanti masuk surga. Ya, jauhkan zina. Nanti kamu kalau zina masuk neraka. Ya, kalau kamu judi masuk neraka. Itu kan standar. Terlalu standar. Sudah tahu kalau sholat itu masuk surga. Sudah tahu kalau zakat itu pangkal kaya. Sudah tahu. Tapi hati-hati. Hati-hati. Coba buka hadis nomor 6522 coba. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis Muslim sahih nomor 6522. At-tadruna mal muflis. Jadi di akhirat itu ada orang itu membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, ya, membawa pahala sedekah, tapi ternyata di akhirat bangkrut dan masuk neraka. Coba saudaraku, lepas bukhul-bukhulmu itu saudaraku, lepas.
Kalau kurang ekstrim, kamu bisa buka kitab Bukhari, ya, kitab Bukhari, kitab ke-60 bab 54 kalau saya tidak salah. Insya Allah kitab Bukhari, kitab ke-60 bab 54. Buka coba. Di situ digambarkan orang yang membunuh 100 orang dan masuk surga. Ini cerita sudah lazim, Anda tahu ini. Jadi ada orang membunuh 99 orang. Dibunuh 99 orang. Ya, terus kemudian dia datang seorang rahib, seorang pendeta, dia mau tobat, ini ceritanya. "Hei rahib, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan masih bisa mengampuni saya kira-kira kalau saya tobat?" Rahibnya menjawab, "Tidak bisa, dosamu terlalu besar. Masa 99 orang dibunuh?" Karena rahibnya jawab begitu, rahib itu dibunuh sekali. Berarti sekarang genep 100 orang yang dibunuh. Terus kemudian orang ini mendatangi seseorang, konon kabarnya ada sebagian riwayat mengatakan ini alim, orang alim. Ceritanya begini, "Wahai orang alim, saya sudah membunuh 100 orang. Bisakah saya diampuni sama Tuhan?" Orang alim tadi menjawab, "Bisa. Walaupun dosamu memenuhi langit dan bumi, ampunan Tuhan, ampunan Allah amat luas. Silakan, caranya kamu hijrah. Kamu datang ke satu kampung sana, hijrah, pindah kamu dari kampungmu, pindah ke kampung sana." Di dalam perjalanan orang ini mati. Dengan izin Allah, matinya ini dia menghadap, dadanya itu menghadap condong ke arah desa yang mau dituju itu. Nah, di alam malaikat terjadi pertengkaran, terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, "Ini orang sudah taubat, ini masuk surga." Kata malaikat azab, "Ini membunuh 100 orang, ini harus masuk neraka." Guys, akhirnya Allah menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril, sudah diukur lebih dekat mana dari tempat dia meninggalkan kampung yang penuh dengan maksiat dengan kampung yang akan dituju, kampung pertobatan. Diukur, ternyata sudah lebih mendekat ke arah kampung yang akan dituju itu. Dengan izin Allah akhirnya orang itu masuk surga. Membunuh 100 orang. Bukhari, kitab ke-60 bab 54. Buka buhulmu teman, buka buhulmu teman. Hadis itu ada ribuan, ada jutaan. Buka buhulmu teman. Ya, buka, luaskan dadamu seluas samudra, luaskan pikiranmu seluas cakrawala. Jangan berguru kepada satu sumber. Perbanyak filternya, cerdaskan pikiranmu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi? Nah, ini yang kemarin balas-balas itu secara marah-marah. "Ustadz kok kasar, Ustadz kok tidak mencerminkan panutan, gini. Kalau saya mau setel halus, kalau saya mau membangun image Gus Nur adalah seorang ustadz yang santun, halus, tutur katanya baik, itu kecil saudaraku. Itu semudah membalik tangan, itu sudah. Tapi aku sudah tidak berada di fase itu. Aku sudah tidak butuh membangun pencitraan. Ya, aku keluarkan semua dalam diriku, dua idealisme yang kadang baik, kadang santun, kadang kasar, untuk menggugurkan supaya kamu nggak terlalu fanatik kepadaku, terlalu kultus kepadaku. Kalau aku kasar, terus kemudian kamu marah kepadaku, ya berarti kamu selamat. Alhamdulillah selamat. Berarti kamu selamat dari tipu dayaku. Berarti kamu sudah menutup celah untuk ruang untuk diriku untuk memodusi dirimu, menipu dirimu, entah menipu hartamu, menipu imanmu,
Lu apa susahnya berpenampilan baik? Apa susahnya berpenampilan santun? Itu kan hanya soal Allah. Gus Nur pelin-pelan, dulu membenci Habib Rizik, sekarang membela Habib Rizik. Dulu mendukung Ahok, sekarang membenci Ahok. Gus Nur politik. Ketika saya mendukung Ahok, pendukung-pendukung Ahok, kaum Nasrani, kaum munafik memujiku habis-habisan. Wah, ini kiai rahmatan lil alamin, ini ustadz rahmatan lil alamin, ini Gus yang luar biasa, guru bangsa, panutan bangsa, penggantinya Gus Dur. Begitu aku berubah haluan, aku sudah mulai nggak cocok sama Ahok, langsung dibully oleh pendukungnya. Ustadz nggak usah ngomong politik lah, pelin-pelan lah. Aku bukan pelin-pelan. Resolusi cara berpikirmu, ya, yang tidak jangkau, bukan berarti aku benar. Itu bukan pelin-pelan, saudaraku. Itu reaksi spontan. Reaksi spontan. Reaksi spontan itu akhlak. Coba teliti jam berapa video itu keluar, bulan berapa video itu keluar, hari apa video itu dirilis, dan lagi untuk apa video itu dirilis. Awal-awal di mataku Ahok itu orang yang didolimi. Maka keluar awal-awal Ahok itu di mataku adalah orang yang terdolimi dan dikafir-kafirkan. Maka muncul reaksi spontanku. Keluar video Ahok bukan kafir, Ahok adalah non-muslim, Ahok adalah orang yang beragama, yang bertuhan. Wus, tak bela habis-habisan. Itu bukan dibayar Ahok, bukan pelin-pelan. Di saat yang sama saya marah dengan Habib. Aku tersinggung karo Habib. Bib, engkau seorang Habib, bahkan engkau katanya cucunya Rasul. Nggak pantas seorang Habib ngomong seperti itu. Pantat Cina, ya, nggak pantas. Indonesia tidak butuh Habib Rizik. Video itu keluar atas reaksi spontan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, ternyata Allah membuka hijab-hijab. Karena aku punya hak. Allah membuka tirai-tirai. Aku punya insting, aku punya pemahaman, aku punya naluri, aku punya penilaian. Salah benar wallahu alam, yang penting penilaianku di atas pondasi individuku, individualismeku, nggak dibayar, nggak disogok, nggak karena sanjungan, nggak karena cacian. Oh, berarti ini Ahok ini ternyata begini. Oh, berarti Habib itu begini. Oh, berarti TV itu begini. Maka berubah. Ini di matamu pelin-pelan, kalau di mataku ini hijrah. Bukan pelin-pelan. Ya tapi itu hakmu, kamu nganggap aku pelin-pelan ya nggak masalah, ya nggak dosa kok. Yang penting sampai detik ini aku adalah aku. Aku kate miso ya sakarepmu, sakarepku. Ditinggalkan jamaah ya sakarep Gusti Allah ya sakarepmu. Subhanallah, cerdas. Jadi aku kadang-kadang ketawa, ya Allah, sampai ngempet aku, ya Allah, ya apa ya? Ustadz kepengin tenar, Ustadz sensasi, Ustadz gak laku di TV, ya Allah, jancuk, gak kuat ngempet. Terlalu lucunya, terlalu lugunya, terlalu naifnya dirimu itu. Aku bukan gak laku di TV, aku menolak TV. Wallahi, Al-Quran ini, wallahi, ini mubahalah ini. Sudah beberapa kali di video sudah tak jelaskan.
Ada beberapa TV melamarku untuk ngisi di acaranya. TV punya syarat-syarat, aku punya syarat-syarat, tak ajukan syarat-syaratku, ditolak. Bukan nggak laku di TV, saya yang nggak cocok dengan TV. Buka hijabmu saudaraku. Denur, coba dilihat kenapa itu kok kedip-kedip itu. 12 menit. Oh gitu ya. La haula wala quwata illa ya. Jadi mau apa? Wis tangene terus aku wis. Betapa mudahnya membangun image baik, sopan, santun, terus orang nanti nunduk-nunduk, manggil ulama, manggil kiai. Oke, ini sudah lama ya, hampir 30 menit lebih ini. Oke, saya tutup. Jadi jangan mati beku di syariat. Ya, ada hadis qudsi nih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Allah berfirman, wahai anak Adam, aku haus, kenapa kau tidak memberi aku minum? Allah ini berfirman ini, wahai anak Adam, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai anak Adam, aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Wahai anak Adam, wahai anak Adam, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Anak Adam, coba kalau hadis ini kamu telan mentah-mentah, error enggak? Allah lapar, Allah haus, Allah sakit. Dikembangkan saudaraku. Di Al-Quran surat Al-Fatir, waktu Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir mencekik anak kecil yang belum balik sampai mati. Error otakmu kalau ditelan mentah-mentah itu syariat. Lu anak kecil kok dibunuh, syariat yang mana ini? Subhanallah. Wis dulur ya saudaraku, semoga-moga manfaat yo ngaji. Wis tak tutup. Jadikan khilafiyah, jangan sampai hanya urusan khilafiyah Indonesia kacau, padahal hanya khilafiyah. Ya, semuanya hanya khilafiyah. Jangan sampai kacau. Cerdaslah. Silahkan kalau mau ikut kajian siapapun silahkan, gak masalah, yang penting cerdas. Tombo ati iku limo sawarnane, kaping pisan maca Quran. Bener, kaping pisan maca Quran sakmanane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi.
Ini yang namanya kearifan lokal. Di Madinah nggak ada, di Mekah nggak ada. Ini namanya kearifan lokal. Ini bid'ah, tapi ini baik. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa alan naril jahimi. Kearifan lokal, kearifan lokal, kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.